kepada ke mobil komando peserta aksi untuk ngatur barisan agar supaya kita lebih tertib. Sekali lagi, semua peserta aksi masuk dalam lingkaran tali rafia. Sekali lagi, semua peserta aksi untuk masuk dalam lingkaran tali rafia. Silakan Pak. Agar supaya Silakan. apa yang kita suarakan ini bisa didengar oleh pemerintah desa. Ini aksi damai yang Tapi sebelumnya permintaan dari pihak kepolisian untuk kita melakukan salawat Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Ya, Bapak Kapolsek Sikur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, mohon maaf, saya ada di atas bersama Kordum. Jadi sebelum kita memulai aksi, saya ucapkan selamat datang kepada masyarakat terkait dengan aksi hari ini. Terima kasih Kordum yang sudah bisa mengawal aspirasi masyarakat semuanya. Ini aksi damai. Mari kita tunjukkan bahwa tujuan kita adalah tujuan yang mulia. Kami akan mengawal, menjaga, dan kami berharap kita bisa bekerja sama. Dalam aksi ini adalah satu komando dari Kordum. Tidak ada yang keluar dari barisan. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan mengawal bapak-bapak sekalian. Sebelum kita mulai, kita akan membacakan sholawat Tibil Qulub. Sholawat Tibil Qulub ini adalah penolak bala penyakit. Karena kita sedang pandemi virus corona, jadi mari untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, kita akan membacakan sholawat Tibil Qulub. Kita akan bersama-sama, silahkan barangkali yang tidak hafal, kita buka YouTube. Di situ ada sholawat Tibil Qulub. Kita akan bersama-sama sebelum melakukan aksi, semoga kita dijauhkan dari pandemi virus corona ini. Dalam ya, tapi saya yakin rekan-rekan sekalian bisa ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan selamat berjuang. Baik, ini giliran Korlapnya untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka terkait kinerja daripada pemerintah desa.
gerbang korlap sudah siap siaga, sudah naik dan sekarang menyampaikan orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semua kawan-kawanku, marilah kita sama-sama untuk hari ini mengingat kembali sembari untuk menyematkan semua peristiwa yang ada kita saksikan saat ini. Ingatlah, bertemu semua kawanku pemuda, kalian adalah tunggang punggung masyarakat MBS ini. Ketika terjadi sebuah permasalahan ataupun kepastian yang terbungkus dalam tidak terjadinya sebuah keadilan, oleh karenanya itulah tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai perwakilan masyarakat dalam hal ini pemuda, untuk melakukan segala apapun yang ada sekiranya konsep keadilan itu belum tidak terlaksana. Dan untukmu, wahai pemerintah desa yang ada di seberang sana, kami sesungguhnya datang hari ini dengan santun. Kami datang dengan santun untuk menanyakan hak-hak yang sebagaimana yang terlihat di lapangan. Yang ketika kalian semua mengatakan bahwa semuanya adem-adem saja, tapi inilah yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya itu, kami datang ke sini dengan secara santun untuk mengharapkan, untuk memohon kejelasan, serta menanyakan apa yang menjadi hak kami. Oleh karenanya itu, melalui aksi damai ini, kami memohon untuk pihak SIDO yang sebelah sana, pemerintah desa, mari sama-sama kita meluruskan apa yang ada sekiranya yang terjadi keriuh-keriuhan di antara di desa yang perlu memiliki. Kawan-kawanku semua, tuntutan kita tiga kita bungkus dalam naungan transparansi data sebenarnya. Yang pertama, perihal transparansi bantuan COVID-19. Yang kedua, perihal transparansi data BUMDes, dan yang ketiga PADes. Kenapa kami ingin menyampaikan ini, menanyakan ini? Karena apa? Ketika sudah mengatakan kami untuk diskusi, semuanya sudah real, semuanya sudah bersih, semuanya sudah tidak ada beragam apa yang terjadi dalam bohong. Dan dengan sampai berawal berangkat dari sana, marilah kita sama-sama duduk bersama untuk meluruskan sebenarnya ini. Itu maksud kami, bukan maksud apa. Itu masalah COVID. Terus yang kedua, masalah BUMDes, badan usaha milik desa, seperti yang tertera dalam apa yang sudah terpakai di sana. Setiap tahun sudah mengadakan suntikan dana, tapi mana hasilnya? Mana hasilnya? Ketika ada tulis di situ, pendapatan hasil desa cuma 22 juta. Sementara kucuran dana yang kalian kirim ratusan juta. Mana dia ini? Bagaimana kita tidak membahas seperti ini, saudara-saudara? Wahai pemerintah desa, ingat, Anda itu berangkat dari kami. SIDO itu adalah wakil kami. Saudara-saudara perangkat desa, kami tidak tahu. Sampaikanlah sebenarnya satu titik permasalahan di sini. Ketidaktransparansian, ketidakpernah musyawarah, keterlibatan dalam sebuah menyelesaikan masalah. Kalian mengatakan sebuah setiap ada program selalu ada musyawarah. Tapi mana yang kalian ikuti yang musyawarah itu hanya kancang-kancang kalian saja. Mana yang kalian bilang keterwakilan? Marilah kita buktikan, marilah kita belajar untuk kedepannya. Karena kita sama-sama, bukan hanya SIDO saja yang mengatakan bahwa MBS ini akan kita majukan, tapi kami juga dari awal. Makanya kami memilih ini, kami percaya untuk mengembang zaman-zaman masyarakat ini. Tapi nggak ada. Oleh karena itu, kawan-kawan, sesuai dengan komitmen kita dari awal, saya mengajak secara pribadi beserta atas nama Kordum, marilah kita jadikan aksi ini sebagai barometer untuk sebagai bahan evaluasi yang akan kita masukkan dalam pemerintahan desa. Dengan satu tambahan, kita bungkuskan dengan aman dan damai dan secara seperti yang kita sepakati bahwa marilah kita sama menjaga, jangan sampai seranting pohon pun kita sentuh.
karena ini niat kita adalah mulia, niat kita adalah baik untuk memberi masukan kepala desa yang sebelumnya kita tunggu mereka untuk menyampaikan hasil kerjanya, tapi apa? Mana ada? Oleh karenanya marilah kita sama-sama berduduk. Nanti apapun yang hasil kami memohon atas nama kepala desa yang pertama perihal transparansi COVID-19 bantuan ini. Anda bilang terakhir melalui Bapak Presiden 80 jiwa yang sudah terakhir belum mendapatkan dan sudah diajukan, dan berani sudah mengatakan bahwa satu pun tidak akan ada yang tersisa. Namun pada dasarnya hari ini kita bawakan satu orang. Bahkan ini hasil dari kawin Sidul mengatakan menolak dia ternyata mempunyai hak kakak. Tapi apa? Aparatur dengan kemampuannya berani menolak, mengatakan bahwa menjustis bahwa dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Itu yang akan kita ajukan nanti. Mungkin bisa kita akan carikan sama-sama jalan keluarnya. Karena apa? Pada dasarnya teman-teman kami juga, masyarakat kami juga, terlepas dari pandemi yang terjadi hari ini, bahwa walaupun dikala alasannya kadernya fisiknya kuat, tapi tergara-gara pandemi ini semuanya terputus. Oleh karena itu berhak kami untuk memperjuangkannya. Bapak Kepala Desa yang terhormat, mungkin nanti kita akan lakukan ke dalam. Yang kedua, mungkin teman-teman nanti bisa untuk lebih lanjutnya perihal BUMDes, mungkin hanya sudah membuka. Nanti kita akan lihat bahwa BUMDes ini setiap tahunnya mendapatkan suntikan dana, dan itu sebenarnya harus diperuntukkan untuk memajukan ekonomi masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi ketika seorang pemuda ingin berkarya, apa yang terjadi? Tersusah, mereka lari ke bank konvensional untuk apa? Apa gunanya ini? Mohon didengar, Pak Kepala. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga ini PADes. Malu kita ini, anak-anak kuliah, pemuda yang keluar. Kecil mengatakan dia adalah desa Matoban Selatan. Apa yang ada dikasihkan dari pendapatan asli desa Sidul? Desa Sidul itu paling kaya raya, tapi kemana dia? Di mana dia? Mungkin lebih lanjut, mungkin itu yang akan kita diskusikan nanti Pak Kades. Untuk selanjutnya, mohon sudah siapkan kita. Mungkin hanya ini dari pengantar dari saya. Silakan dari teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan menggunakan mimbar ini sebaik-baiknya, tapi dengan konsep yang tertinggi itu damai aksi. Jangan sampai berbuat kerusuhan ataupun yang tidak. Apakah kita setuju untuk tampilnya damai? Kita akan setuju bahwa kita akan damai. Kita bongkar semuanya. Kita bongkar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua akan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan dari kepolisian. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan dari unsur tentara, kawan-kawan dari unsur media, bahwa apa yang kita saksikan dan kita lakukan pada hari ini adalah aksi sosial. Sekali lagi, apa yang kami lakukan pada hari ini adalah aksi sosial. Perlu diketahui bahwa gerakan ini tidak ada tunggangan politik. Sekali lagi perlu diketahui bahwa gerakan ini tidak ada tunggangan politik. Kalau ada yang mengatakan bahwa gerakan ini ada tunggangan politik, silakan berada di depan kami dan kita akan diskusikan sejauh mana pengetahuannya. Pemerintah desa yang kebanggakan sejauh ini, bahwasannya apa yang terjadi di masyarakat tentu harus dengan aspirasi yang diketahui. Tetapi akhir-akhir ini itu tidak dilakukan, kawan-kawan. Maka untuk itu, atas nama gerakan masyarakat Montong Bahan Selatan ingin membongkar semuanya. Dana bantuan sosial untuk penerima COVID, datanya tidak transparan. Buktinya apa? Ada yang masih lebih layak mendapatkan, ternyata itu tidak didapatkan sama sekali. Maka untuk itu, melalui member aksi demonstrasi ini, sebagai bentuk protes masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, BUMDes
yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat sejauh ini 0% kawan-kawan sekalian. Harus diingat bahwasannya BUMDes adalah menjadi bagian pendapatan asli desa, bukan untuk dipinjamkan oleh pemerintah desa dan dilakukan untuk yang lain. Tidak diperuntukkan untuk itu. Maka sebagai bentuk protes kita terhadap pemerintah desa, kita harus usut tuntas BUMDes sejauh ini. Kemudian selanjutnya tentang dana PADES. Pendapatan asli desa Montong Bahan Selatan itu sangat besar. Kami ingin tahu secara pasti dari mana sumbernya, kemana arahnya, diperuntukkan kemana. Ini akan kita bongkar kawan-kawan sekalian. Maka untuk itu, sebagai bagian yang ingin mengetahui keberadaan pemerintah desa dengan apa yang dia laksanakan, maka ini adalah bentuk protes masyarakat pemerintah desa Montong Bahan Selatan. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam pendataan yang membuat tidak adil masyarakat mendapatkan dana bantuan COVID-19. Ini harus menjadi catatan penting, kawan-kawan sekalian, bahwasannya kalau kemudian pemerintah desa mengatakan bahwasannya data hari ini adalah data yang bukan tahun ini, itu pembohongan pabrik, itu membodoh-bodohi masyarakat. Kenapa kami bilang seperti ini? Ingat, pandemi ini tahun 2019, bukan tahun 2015. Jadi kalau ada pemerintah desa yang mengatakan bahwa ini data tahun 2015, itu namanya membodohi masyarakat. Sekali lagi, itu namanya membodohi masyarakat. Kemudian BUMDes yang seharusnya diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat sampai hari ini belum kita ketahui arahnya kemana, kawan-kawan sekalian. Dana BUMDes itu besar. Kalau kita mempertanyakan apa yang dikerjakan oleh BUMDes hari ini, apa yang dilakukan oleh pengurus BUMDes hari ini, itu tidak pernah kelihatan. Kalau kemudian hanya simpan pinjam, ada pembelian terok, ada pembelian molen, itu tidak seberapa. Lalu kemudian hasil dari itu dikemanakan oleh pemerintah desa. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah bentuk protes secara sosial dari masyarakat yang belum mendapatkan keadilan pemerintah desa. Maka untuk itu, sebagai bagian yang tentu harus tahu semua yang ada di kantor desa, pemerintah desa tidak boleh tertutup dalam hal apapun, kawan-kawan sekalian. Di pemerintah desa, kawan-kawan perlu ketahui, ada namanya Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi keterwakilan dari masyarakat desa. Apa yang dilakukan oleh BPD hari ini di Montong Bahan Selatan 0%, kawan-kawan sekalian. Tidak ada sama sekali. Seharusnya sebagai keterwakilan dari masyarakat desa harus melihat semua aspirasi yang ada di masyarakat kemudian dibawa ke arah musyawarah desa. Tetapi itu tidak pernah dilakukan sama sekali, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, perlu diketahui, APBDes yang kita lihat di depan ini hanya segelintir saja dinaikkan. Pertanyaan kita, apakah ini sudah rampung atau tidak? Apakah ini sudah sepertinya atau tidak? Itu belum sama sekali. Maka untuk itu, sekali lagi sebagai bentuk protes sebagian masyarakat Montong Bahan Selatan, ini adalah gerakan sosial, ini adalah gerakan aman damai, untuk supaya kami bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah desa hari ini. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mengatakan bahwasannya pemerintah desa sudah maksimal melakukan pendataan soal dana COVID,
maka itu tidak akan menuai kontroversi. Untuk itu, sebagai bagian yang nantinya akan kita pertanyakan, maka ini harus diperjelas. Kawan-kawan sekalian masyarakat Montong Bahan Selatan yang tidak ikut gabung menjadi bagian peserta demo, kami ingin menyampaikan bahwa kalau dengan cara berdiskusi pemerintah desa tidak mau mendengarkan kita, maka kemudian dengan cara aksi inilah kita suarakan apa yang kita rasakan. Kawan-kawan sekalian, bahwa pemerintah desa yang seharusnya mensejahterakan masyarakat desanya, tentu hari ini kita lihat bersama ada tebang pilih yang terjadi ketika ada bantuan dana COVID ini. Sekali lagi saya garis bawahi, ada tebang pilih penerima dana bantuan COVID hari ini. Kenapa? Di masing-masing dusun, saya yakin tidak pernah melakukan musyawarah dusun. Sehingga apa yang terjadi, itu yang membuat data masyarakat yang layak menjadi tidak layak. Sekali lagi, itu yang membuat masyarakat yang layak menerima menjadi tidak layak. Harus dipertanyakan, masa orang yang rumahnya mentereng mendapatkan BLT, sedangkan orang yang reot rumahnya tidak mendapatkan BLT, hanya mendapatkan sembako. Sehingga ini adalah bagian dari protes kami atas nama pemuda dan gerakan masyarakat Montong Bahan Selatan. Kawan-kawan sekalian, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, sekali lagi apa yang kita lakukan hari ini bukan sekali dalam pemerintahan ini saja. Maka kalau hari ini kita berdiskusi, kalau hari ini kita hearing, kalau kita hari ini menyampaikan aspirasi tetapi tidak didengar, maka kita akan balik lagi membawa massa yang lebih banyak. Sekali lagi, kita akan balik lagi dengan membawa massa yang lebih banyak. Camkan itu Pak Kades. Maka untuk itu, kawan-kawan sekalian yang mendengarkan apa yang saya katakan, bahwa ini adalah murni memperjuangkan hak-hak masyarakat, tidak ada yang lain. Sehingga apa yang kami lakukan jangan sampai dibilang ini adalah tunggangan politik. Sekali lagi, kawan-kawan sekalian, maka ini adalah bagian dari protes kita yang tentu akan kita sampaikan secara terus-menerus. Dan perlu diketahui oleh kawan-kawan masyarakat Montong Bahan Selatan bahwa aksi demonstrasi ini akan berjilid. Sekali lagi, aksi demonstrasi ini akan berjilid di Montong Bahan Selatan. Jangan menganggap masyarakat Montong Bahan Selatan tidak tahu menau atau sampai dikatakan kita bisa dibodoh-bodohi. Kita akan datang dengan massa yang lebih banyak. Kita akan datang untuk mengungkap semua kasus yang terjadi di Desa Montong Bahan Selatan, kawan-kawan sekalian. Maka untuk itu, kepada pemerintah desa, wabil khusus kepala desa, silakan tata ulang pemerintahannya, karena Anda menjadi hukum di Montong Bahan Selatan. Sekali lagi, kepala desa, Anda menjadi hukum di Montong Bahan Selatan. Anda adalah bapak kami, Anda adalah orang tua kami yang harus mendengarkan masyarakatnya, yang harus mendengarkan anak-anaknya. Maka kalau kemudian apa yang kita aspirasikan, apa yang kita suarakan tidak mau didengar oleh kepala desa, ini bukan mengancam, kami akan balik dengan massa yang lebih banyak. Kami akan balik dengan massa yang lebih banyak. Kawan-kawan sekalian, semoga panas tidak menjadi hambatan untuk berjuang. Sekali lagi, semoga panas ini tidak menjadi hambatan untuk kita berjuang. Biarkan keringat kita ini akan diterima oleh anak cucu kita kelak. Sekali lagi, biarkan keringat kita pada hari ini akan diterima, dikenang oleh anak cucu kita kelak. Bahwa siapapun yang duduk menjadi kepala desa Montong Bahan Selatan, ada orang yang akan tetap mengawasinya, yaitu masyarakatnya sendiri. Kawan-kawan sekalian, tentu apa yang kita lakukan hari ini
akan dicemooh oleh masyarakat yang mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh kita semua. Maka hari ini kita akan jawab. Yang kita inginkan adalah tentang transparansi data COVID 2019. Kemudian yang kedua, kita ingin transparansi dana BUMDes. Yang ketiga, kita ingin transparansi dana pendapatan asli desa. Maka untuk itu, kepada kita semua, tetap tertib, jaga keamanan. Seperti yang saya bilang, jangan sampai ada upaya untuk melakukan pengerusakan.